Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional, Kepolisian Resor Jember bersama masyarakat dan berbagai elemen bergerak bersama untuk membersihkan lingkungan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari 2025, Polres Jember mengambil inisiatif dengan berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dipimpin oleh Wakapolres Jember, Kompol Ferry Darmawan, ajaran kepolisian bersama masyarakat menggelar aksi kerja bakti membersihkan tumpukan sampah di berbagai titik di kota Jember. Kegiatan itu merupakan respons cepat terhadap keluhan masyarakat yang viral di media sosial. Tumpukan sampah yang mengganggu estetika dan kebersihan lingkungan dipindahkan ke atas truk, kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Aksi bersih-bersih dilakukan mulai dari Jalan Sultan Agung ke arah barat hingga Pasar Tanjung. Hal ini menjadi komitmen Polres Jember untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam hal keamanan, namun juga dalam menjaga kebersihan kota. Pada kesempatan itu, Polres Jember mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pasalnya, sampah yang dihasilkan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dikelola dengan baik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Melalui kegiatan ini, Polres Jember bersama masyarakat menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Peringatan HPSN menjadi momentum untuk mengingatkan semua pihak akan pentingnya pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga Jember. Dari Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, lalui medan ekstrem yang cukup menantang, Satgas Madagoraya bersama BTOF beri makan bergizi gratis di dua desa terpencil yang ada di Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka mendukung program pemerintah Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Satgas Operasi Madagoraya bersama Bayangkara Tadulako Offroader atau BTOF melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis atau MBG dan memberikan bantuan alat tulis di dua desa terpencil di Kabupaten Sigi dan Donggala. Kegiatan sosial ini dilaksanakan di SD Bala Keselamatan Dombu, Kecamatan Marawola Barat pada Jumat lalu. Sebanyak 100 siswa SD Bala Keselamatan Dombu mendapat asupan gizi. Karena medan yang sulit dan menantang, kegiatan sosial ini kemudian dilanjutkan pada hari kedua dengan lokasi SDN 1 Pinembani yang berlokasi di Desa Bambakaenu, Kecamatan Pinembani. Sebanyak 97 siswa mendapatkan asupan gizi. Polri mendukung program makan bergizi gratis untuk masyarakat sebagai komitmen bakti wujudkan kebaikan untuk Indonesia. Kegiatan makan bergizi gratis ini dipimpin langsung oleh penanggung jawab kebijakan operasi, Irjen Pol Agus Nugroho, melalui Kaops Madagoraya, Kombes Pol Boy FS Samola, serta tim dari Bayangkara Tadulako Offroader, Babin Kamtipmas, dan awak media. Diharapkan bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak di daerah terpencil dan medan yang berat. Dari Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Dirlantas Polda Riau secara resmi buka secara langsung kegiatan launching sekolah percontohan tertib berlalu lintas di SMA N8 Pekanbaru pada Senin 24 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter disiplin, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan, serta menciptakan generasi muda yang lebih peduli terhadap aturan lalu lintas.
Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat secara resmi membuka secara langsung kegiatan launching Sekolah Percontohan Tertib Berlalu Lintas di SMAN 8 Pekanbaru pada Senin 24 Februari 2025. Kegiatan tersebut dihadiri langsung para pimpinan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, pihak sekolah, Jasara Harja, dan stakeholder yang ada di Provinsi Riau. Pemerintah bersama kepolisian terus berupaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Ditlantas Polda Riau berharap tingkat kesadaran dalam berlalu lintas yang benar bisa diterapkan dari usia dini. SMAN 8 Kota Pekanbaru menjadi sekolah yang ditunjuk sebagai model dalam penerapan aturan lalu lintas di lingkungan pendidikan. Program ini diharapkan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam menciptakan budaya keselamatan berlalu lintas yang lebih baik. Kombes Taufik menekankan bahwa program ini bertujuan untuk membentuk karakter disiplin, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan, serta menciptakan generasi muda yang lebih peduli terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, diharapkan bahwa program ini dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang sering melibatkan pelajar akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai bentuk komitmen, kegiatan ini ditutup dengan pembacaan ikrar tertib berlalu lintas oleh siswa dan guru, penyerahan helm SNI dan alat peraga lalu lintas, serta penandatanganan fakta integritas. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jawa Timur melaksanakan operasi Keselamatan Semeru tahun 2025 untuk menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini mengusung tema tertib berlalu lintas guna wujudnya Asta Cita. Operasi ini juga bertujuan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi pengguna jalan disiplin dan bertanggung jawab sehingga angka kecelakaan lalu lintas bisa ditekan. Dan berikut laporan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait operasi Keselamatan Semeru 2025 yang dimulai pada tanggal 10 Februari hingga 23 Februari 2025. Halo Sobat Humas, Kepolisian Daerah Jawa Timur sedang melaksanakan Operasi Keselamatan Semeru 2025. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 10 Februari hingga 23 Februari 2025. Operasi ini melibatkan ribuan personel dari Polda Jatim dan jajaran. Mari kita dukung Operasi Keselamatan Semeru 2025 dengan mematuhi aturan lalu lintas dan keselamatan bersama. Yang pertama, penggunaan ponsel saat berkendara. Yang kedua, tidak menggunakan helm SNI. Dan yang ketiga, melawan arus lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Mari kita hindari pelanggaran-pelanggaran ini dan jadilah pelapor keselamatan berlalu lintas. Petugas memberikan himbauan dan teguran kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dengan kesadaran yang tinggi, kita dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas. Utamakan keselamatan karena keluarga Anda menunggu di rumah. Salam presisi. Pemirsa, Polda Kalimantan Utara melaksanakan Operasi Keselamatan Kayan 2025. Operasi ini berlangsung selama 14 hari, mulai 10 Februari hingga 23 Februari 2025, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dan untuk mengetahui informasi mengenai Operasi Keselamatan Kayan 2025, Bribda Heidi, personel Humas Polda Kalimantan Utara, akan menyampaikan perkembangan selengkapnya. Halo Sobat Polri, kembali lagi bersama saya Bribda Hedi. Nah, seperti yang kalian lihat, saat ini personel Operasi Keselamatan Kayan 2025 sedang melaksanakan kegiatan stasioner. Penasaran bagaimana pelaksanaan? Yuk kita lihat.
Pak Pelantas ini lagi ada kegiatan apa nih Pak? Ini operasi Pak, operasi keselamatan Kayan 2025, yang mana dalam operasi ini melibatkan dari Dinas Dishub, Dispenda, Dishub, POM, Jasara Harja, dalam terciptanya Kamsel Tipsar Lantas yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan. Oh, jadi gabungan instansi Pak ya? Betul. Oh. Jadi emang ini operasi keselamatan ini terpusat Pak. Terpusat Dari Pak ya? Mabes maupun sampai Polda maupun sampai Polres seperti itu. Oh. Jadi serempak se-Indonesia, kurang lebih pelaksanaan 2 minggu, 14 hari. Ya. Terakhir tanggal 23 nih Pak ya? Betul. 23 nih Pak 23. ya. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka kegiatan Operasi Keselamatan Kepolisian Kayan 2025. Nah, dengan harapan agar masyarakat tertib berlalu lintas khususnya di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara. Kami dari Ditlantas Polda Kalimantan Utara sangat peduli kepada masyarakat dan cinta kepada masyarakat agar tidak terjadinya pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Ya, izin Pak. Izin. Siap. Ya, saya dari Humas Pak ingin bertanya dari kegiatan operasi keselamatan Kayan ini dari Bapeda kira-kira apa harapannya Pak? Baik, dengan adanya operasi gabungan yang diikutsertakan oleh instansi-instansi yang terkait dari kepolisian, dinas perhubungan, satpol pp, juga dari jasa harja, ini sebenarnya semata-mata bertujuan untuk memeriksa kendaraan dalam artian bukan mempersulit, tetapi ini semata-mata untuk menertibkan yang pada akhirnya apabila terjaring dalam artian kita di sini bukan masalah terjaring karena dia tersangka, bukan. Tetapi ini kita menertibkan kelengkapan kendaraan. Ini disebut P2KB, pemeriksaan kendaraan, kelengkapan kendaraan motor. Yang pada intinya apapun yang kita lakukan itu semua untuk pembangunan. Itu nanti larinya ke pajak. Pajak itu untuk kepentingan publik, ya, untuk publik itu sudah jelas peruntukannya, yaitu untuk pembangunan, untuk kesehatan masyarakat, itu sudah jelas. Makanya sinergitas kita terutama dengan kepolisian, kita tetap bangun dengan stakeholder yang ada. Ini semua untuk kemakmuran rakyat Kalimantan Utara. Pemirsa, saat Binmas Polres Probolinggo melaksanakan kegiatan pendistribusian makanan sehat dan bergizi kepada siswa-siswi SDN 2 Lipra Kulon. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi bagi anak-anak di sekolah dan memastikan mereka mendapatkan asupan makanan yang dapat menunjang kesehatan serta proses belajar yang optimal. Saat Binmas Polres Probolinggo mendistribusikan makanan sehat dan bergizi kepada siswa-siswi SDN 2 Lipra Kulon yang terletak di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Selasa 25 Februari 2025. Kegiatan itu bertujuan mendukung pemenuhan gizi bagi anak-anak di sekolah dan memastikan asupan makanan yang dapat menunjang kesehatan serta proses belajar yang optimal. Pendistribusian makanan dilakukan dengan teratur dan terorganisir. Setiap siswa menerima paket makanan yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan yang kaya akan vitamin dan nutrisi. Pihak Polres bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo untuk memastikan makanan yang diberikan sesuai standar gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Dalam sambutannya, Kasat Binmas Polres Probolinggo AKP Joko Santoso menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari program untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak, khususnya dalam bidang kesehatan. Sementara itu, Kepala SDN 2 Lipra Kulon Sugeng Harsono mengucapkan terima kasih atas bantuan Polres Probolinggo. Mengingat banyak siswa berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, sehingga bantuan makanan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi mereka. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari para orang tua siswa yang berharap program ini dapat dilaksanakan secara berkala.
Orang tua menyadari bahwa pemberian makanan bergizi sangat penting membantu anak-anak tumbuh dengan sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Dari Humas Polres Probolinggo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, KP akan segera kembali usai jeda berikut ini.